Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita memasuki bab yang kelima, yaitu tentang ayat-ayat Makki dan Madani. Ini adalah pembahasan dalam ulumul Quran yang sudah kita pelajari bersama ketika kita di Aliyah. Tetapi materi yang saya tulis dalam buku ini dan yang saya sampaikan di sini adalah hasil perasan sedikit tetesan dari karya Kemenak tahun 2017, yang mana Kemenak ini melaunching buku yang berjudul Makki dan Madani setebal 700 halaman, sekitar 780 halaman, dan hanya saya ambil sekitar 30 halaman saja. Tentunya kalau dianggap kurang lengkap, tetapi di sini saya meyakinkan kepada kalian, insya Allah dalam materi ini ada yang baru, ada suatu tambahan ilmu dari yang telah kita pelajari ketika kita di bangku aliyah dulu. Agar kita tidak terputus oleh akar keilmuan, maka kita memulai pembahasan ini dengan definisi Makki dan Madani. Definisi ini sangat mempengaruhi proses tentang penentuan ayat atau surat, apakah itu Makki atau itu Madani. Saya mulai, jadi sesungguhnya kalimat Makki adalah kalimat yang kita tahu bersama identik dengan kota Makkah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan kota Makkah dalam Al-Quran dengan sebutan 3 nama. Yang pertama dengan sebutan Bakkah, Balad, dan Ummul Qura. Ya. Dan yang keempat ini Makkah. Jadi Makkah ini punya 4 nama. Ya, pertama Makkah itu sendiri dan 3 nama yang saya sebutkan tadi. Untuk pertama ini kalian bisa lihat sendiri ya. Mungkin saya hanya baca beberapa saja supaya tidak terlalu banyak waktu kalian dalam menyaksikan ini. Dalam surat Al-Fatah ayat 24 ini Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi kaffa aydiyakum وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ. Allah menyebutkan kalimat Makkah. Yang kedua dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 96, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kalimat Bakkah artinya sama. Yang ketiga adalah dengan kalimat Baladan Amina. Surat Al-Baqarah ayat 126. Lalu juga surat Al-An'am ayat 12 Allah sebutkan dengan kalimat Ummal Qura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Ummul Qura. Sudah ya. Adapun kalimat Madani itu juga sama, diambilkan dari kota Madinah. Kata Madinah dalam Al-Quran ini berulang-ulang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Contohnya misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ila akhirih ya, banyak. Surat Taubah ayat 8 ini juga ada menyebutkan kalimat Madinah. Nah, kalimat Makki dan Madani ini mendapat imbuhan ya nisbah sebagai apa? Format
kalau bahasa modernnya itu adalah relasional adjektif, mempunyai karakteristik Makkah atau berasal dari Makkah atau Madinah. Pengertian umum ilmu Makki Madani dalam ranah ulumul Quran adalah ilmu yang membahas bagian Al-Quran yang disebut Madani atau Makki, ya, serta segala hal yang berhubungan dengan itu. Adapun pengertian Makki atau Madani sebagai objek kajian ilmu, sebagai kajian objek ilmu ya, ulama berbeda pendapat. Jadi kalau pengertian ilmu Makki Madani tadi ya, ilmu yang membahas bagian Al-Quran yang disebut Makki Madani, itu aja simpel. Tetapi kalau pengertian sebagai objek kajian ilmu, ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, definisinya ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ulama yang mendefinisikan Makki Madani sebagai aspek yang dititik beratkan pada geografis. Artinya apa? Berdasarkan teori ini, Makki dan Madani adalah ayat Al-Quran yang turun di Makkah atau di Madinah. Ya, karena yang dititik beratkan adalah faktor geografisnya. Pendapat ini dinukil oleh Imam Asy'uti dalam kitab Al-Itqan. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran itu diturunkan di Makkah, di Madinah, dan Syam. Lah pendapat ini yang mengatakan bahwasannya ayat-ayat Makki adalah ayat-ayat yang turun di Makkah dan Madani ayat yang turun di Madinah, ini dirasa janggal dan dirasa tidak tepat oleh kelompok ulama yang lain. Karena apa? Tidak semua ayat itu turun di Makkah dan Madinah. Ada beberapa ayat atau surat yang turunnya di selain Makkah dan di selain Madinah. Contoh ketika Nabi bertolak meninggalkan Makkah dan menuju Juhfah. Nah, ketika sampai di Juhfah, beliau rindu ingin kembali ke kota Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ila akhirih. Al-Qasas ayat 85. Jadi definisi ini dianggap kurang tepat karena ada ayat yang turun selain di Makkah dan di Madinah. Lalu pendapat yang kedua, ulama yang mana dalam memberikan definisi ini menitik beratkan pada aspek khitab atau lawan bicara atau orang yang dituju. Berdasarkan teori ini, Makki adalah ayat-ayat yang turun dan ditujukan kepada penduduk Makkah. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang turun ditujukan kepada penduduk Madinah. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah hadis dalam Musnad Al-Bazzar, ya, panjang, an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah qala kullu syai'in nazala ya ayyuhan nas fa huwa bi Makkah wa kullu syai'in nazala ya ayyuhalladzina amanu fa huwa bi Madinah. Setiap ayat yang turun ya ayyuhan nas itu adalah di Makkah dan yang ayyuhalladzina amanu turun di Madinah. Lah pendapat ini juga dirasa kurang bisa mengakomodir ayat-ayat yang tidak diturunkan khitabnya kepada penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Karena tidak semua surat dan ayat itu mengandung khitab, mengandung apa? Pesan yang ditujukan kepada orang tertentu. Seperti surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Surat Wal 'Ashr. Ini juga tidak ada khitabnya. Dan masih banyak ayat yang tidak mempunyai khitab. Maka ya, ini pendapat ini dianggap kurang bisa mengakomodir keseluruhan ayat atau surat dalam Al-Qur'an. Nah, pendapat yang ketiga ini ya mempertimbangkan aspek sejarah, sehingga pengertian Makki dan Madani adalah ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Nah, berdasarkan dalil tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini termasuk Madani meskipun turunnya di Makkah. Jadi ayat yang akan saya baca ini turunnya di Makkah, tapi masuk kelompok Madani karena turunnya setelah hijrah. Contohnya misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة ila akhirih. Nah, itu ayat yang turunnya di Makkah tapi masuk dalam kategori ayat madani. Contohnya lagi, misalkan banyak ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina ila akhirih. Nah, itu definisi. Maka definisi yang ketiga ini dianggap memenuhi kriteria dan standar karena bisa mengakomodir semua ayat dan surat dalam Al-Qur'an, ya. Itu tentang poin definisi Makki Madani dan kita pakai yang ketiga ini. Sekarang metode penerapan Makki dan Madani. Lah, bagaimana menetapkan ayat ini Makki atau Madani? Ulama mempunyai dua metode pendekatan. Yang pertama pendekatan sama'i, ya. Yang kedua qiyasi. Pendekatan sama'i adalah pendekatan yang mana digunakan untuk menentukan ayat atau surat tersebut apakah Makkiyah ataukah Madaniyah dengan bersandar kepada riwayat dari sahabat atau tabi'in yang didapatkan dari sahabat. Jadi tidak ngarang ya, tapi betul-betul ada sumber riwayat yang bisa dipercaya. Nah, riwayat-riwayat turunnya Al-Quran ini biasanya ada dalam kitab khusus yang bernama kitab Asbabun Nuzul. Imam Suyuti punya kitab tersebut, Imam Al-Wahidi juga punya tersebut, terus kemudian Syekh Muqbil Al-Hadi juga punya kitab tersebut. Juga bisa terdapat dalam kitab-kitab tafsir, kitab Ulumul Quran dan seterusnya. Di sini kita akan melihat bahwasannya Imam Abu Bakar Al-Baqillani menyebutkan bahwasannya informasi tentang waktu turunnya Al-Quran, begitu juga tempat dan keadaannya tidak dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Nabi tidak pernah secara langsung menyebutkan ayat atau surat turun pada masa atau tempat tertentu. Semua informasi itu didapatkan dari sahabat sebagai saksi sejarah yang melihat dan mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu Al-Quran ketika diturunkan. Jadi Nabi tidak pernah menjelaskan secara langsung, secara shareh, konkret tentang jumlah tertentu ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Bahkan Nabi sendiri tidak menyebutkan ini Makkiyah, ini Madaniyah, tidak, ya. Karena Nabi memang tidak diperintahkan untuk hal itu. Hal ini tentunya mempunyai implikasi bahwa tidak ada kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Turun di mana ini tidak harus tahu. Yang penting tahu kalau Al-Quran minallah, ini yang harus diketahui. Nah, kewajiban mengetahui Makki Madani ini sangat diperlukan dan berlaku bagi ulama yang hendak meneliti Al-Quran, meneliti makna Al-Quran agar benar-benar terlacak historisitasnya secara geografis. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan makna yang lengkap, yang sempurna. Oleh karena itu pengetahuan tentang Makki Madani dihasilkan dari nalar atau ijtihad ulama. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ayat atau surat ini Makkiyah ataukah Madaniyah. Perbedaan tersebut diawali dari mana? Dari definisi yang diikuti tersebut, ya. Nah, salah satu contoh surat atau ayat yang turun melalui sama'i. Sama itu artinya apa? Yang bersandar dari sahabat. Contohnya panjang ya. Contohnya begini. Saya baca, kalau tidak tahu artinya ya di browsing di Google lah, insya Allah. Kalau masalah terjemah insya Allah benar. Kalau ragu ya cari sumber yang lain ya, cari cari situs yang lain, web yang lain. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Husyaim, haddatsana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala. Ini dalam kitab Imam Al-Bukhari. Wala, firman Allah berturun gini, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Surat Al-Isra ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan nazalat, turun ini surat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafin bi Makkah. Karena idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Qur'an. Nabi itu ketika di Makkah kalau salat itu pelan-pelan. Ya. Tapi kalau salat dengan sahabat-sahabatnya beliau keras. Beliau ini mukhtafin bahasa sembunyi di Makkah.
Di Mekah itu ketika dakwahnya masih pertama kali itu tidak terang-terangan tapi sembunyi-sembunyi. Tetapi beliau ini baca Qur'annya keras kalau menjadi imam dengan para sahabatnya. Fa idza sami'ahu al-musyrikuna sabbul Qur'ana wa man anzalahu wa man ja'a bihi. Karena Rasulullah itu kalau membaca Quran keras ya, ketika sholat dengan sahabatnya, maka kalau sampai terdengar orang musyrikun, mereka ini mencaci Quran, walhamdulillah ya, dan mencaci orang yang diturunkan Al-Quran untuknya, dan orang yang menjadi tujuan Al-Quran, artinya waman anzalnya apa? Mencaci Al-Quran dan Rasulullah, dan orang yang datang bersama dengan Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bis sholatika, kalau kamu sholat itu jangan keras-keras. Ini ai bi qiraatika, kalau kamu sholat jangan keras-keras. Fayasma'al musyrikuna fayasubul Qur'an, karena apa? Kalau sampai terdengar orang musyrikun, mereka akan mencaci Al-Qur'an. Tetapi apa? Wala tukhafit biha, tapi jangan juga terlalu rendah, suaranya enggak keras ya. An ashabika fala tusmi'hum, karena terlalu pelan sahabat enggak dengar. Wa bataghi baina dzalika sabila, Allah berikan solusi apa? Tengah-tengah saja. Nah, ini sama'i, turunnya ketika keadaan seperti ini. Ya, itu namanya sama'i. Yang kedua adalah metode qiyasi. Metode qiyasi adalah metode yang lawannya dari sama'i, yaitu metode melalui metode ijtihadi. Ijtihadi apa? Menyandarkan penentuan maki madani melalui proses klasifikasi ayat atau surat melalui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama, yaitu proses analisis, pengamatan, pengorelasian dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh ulama. Jika sebuah ayat atau surat mempunyai kekhususan karakteristik yang dimiliki maki, maka ya maki, kalau dimiliki oleh khusus madani ya madani. Ila akhirih. Nanti akan kita bahas tentang karakteristik maki dan madaniyah. Itu poin yang B. Sekarang poin yang C. Bagaimanakah karakteristik makiyah dan madaniyah? Ya, sudah kita bahas tentang metode penerapan qiyasi sama sama'i. Yang sama'i bersumber dari sanad riwayat, yang qiyasi dari ijtihad, dari kaidah-kaidah. Lah kaidahnya sekarang kita mulai masuk ke kaidah, yaitu poin C. Poin C ini apa? Karakteristik ayat atau surat makiyah dan madaniyah. Jadi karakteristik makiyah madaniyah ini diklasifikasikan, dikelompokkan mempunyai 3. Itu apa? Berdasarkan kategori lafadz. Yang kedua berdasarkan kategori tema, dan yang ketiga berdasarkan gaya bahasa. Nah, masing-masing ini juga punya cabang. Sekarang kita membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan ayat-ayat makiyah berdasarkan lafadznya ya. Kan ada berdasarkan lafadznya, berdasarkan temanya, berdasarkan gaya bahasa. Sekarang kita mengetahui ayat-ayat makiyah yang berdasarkan lafadznya. Ciri-ciri yang pertama adalah setiap surat yang terdapat lafadz kalla adalah makiyah. Lafadz ini dalam Al-Quran berjumlah 33 dalam 15 surat yang semuanya adalah makiyah, mulai surat Maryam. Jadi kalimat kala itu adanya setelah surat Maryam, yaitu juz 16. Ya. Hingga surat Al-Humazah. Al-Hasan bin Ali Al-Ummani menyebutkan bahwa pengulangan kata kalla di paruh kedua Al-Quran karena sebagian besar ayat atau surat pada bagian tersebut diturunkan di Makkah. Pengulangan kata kalla hingga sampai 33 kali dimaksudkan sebagai apa? Sebagai bentuk ancaman, kecaman, dan pengingkaran kepada mereka. Berbeda dengan bagian awal Al-Quran yang tidak ada kalimat kalla, karena ia sebagian besar turunnya di Madinah. Penduduk Yahudi di Madinah tidak sekuat dan sekejam penduduk di Makkah. Maka tidak perlu lagi kalimat-kalimat seperti itu, kalimat kalla. Ya, itu yang pertama cirinya. Yang B, yang kedua, setiap surat yang ada redaksi ya ayyuhan nas, surat yang ada redaksi ayyuhan nas tanpa terdapat redaksi ayyuhalladzina amanu, itu adalah makiyah. Tanpa ada ya ayyuhalladzina amanu adalah makiyah. Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak semua surat yang ada kata ya ayyuhan nas dinyatakan sebagai makiyah. Nah, ini ada pengecualian-pengecualian tertentu. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah yang termasuk kategori surat Madaniyah. Tapi dalam surat Al-Baqarah terdapat 2 kata ya ayyuhan nas.
Nah, jadi nggak selalu ya. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa kenyataannya pada surat Madaniyah itu ternyata masih ada kalimat redaksi ya ayyuhan nas. Seperti surat An-Nisa dan surat Al-Hajj. Pada dua surat tersebut dijumpai kata ya ayyuhan nas. Nah, menyikapi perbedaan ini, Imam Az-Zarkashi menengahi dua pendapat di atas dengan gimana? Berargumentasi bahwa setiap surat yang terdapat redaksi ya ayyuhan nas mayoritas adalah makkiyah, mayoritas. Bukan sebuah kepastian, melainkan hanya kebanyakan surat yang terdapat lafadz ya ayyuhan nas adalah makkiyah, kebanyakan saja. Oleh karena itu, kaidah di atas juga tidak ngawur. Kaidah di atas sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, kullu suratin fiha ya ayyuhan nas faqad faya makkiyah. Ya. Yang ketiga, ciri-ciri makkiyah dari segi redaksi apa? Dari segi lafadz, setiap surat yang terdapat sajadah adalah makkiyah. Dalam Al-Qur'an terdapat 15 tempat sajadah, dimulai dari surat Al-A'raf berakhir pada surat Al-Alaq. Ya. Banyak sekali ya. Contohnya bisa dilihat dalam mushafnya masing-masing. Yang keempat, setiap surat yang terdapat huruf tahajji adalah makkiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tahajji apa? Ya huruf muqatta'ah itu. Adapun surat Ar-Ra'd terdapat perselisihan ulama apakah ia makkiyah atau madaniyah. Kalau kita lihat surat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf tahajji itu terdapat 29 surat. Jadi lebih tepatnya ada 26 surat yang dimulai dengan huruf tahajji yang turunnya di Makkah. Atau termasuk pengelompokan ayat-ayat Makkiyah. Hanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang diawali dengan huruf tahajji tapi dia termasuk kelompok Madani. Yang kelima, setiap surat mufassal, apa itu mufassal? Surat-surat pendek adalah Makkiyah. Karakter ini tentunya memiliki beberapa pengecualian. Seperti surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini pendek, tapi ia masuk kategori Madaniyah. Karakter yang kelima ini sesuai dengan riwayat berikut ini. Ani bin Mas'ud qala unzil mufassal bi Makkah. Yang keenam, ya. Setiap surat yang menceritakan kisah Nabi Adam dan Iblis adalah makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Maka terdapat 5 surat dalam Al-Quran yang memuat kisah Nabi Adam dan Iblis. Yaitu apa? Surat Al-A'raf, 4 dalam surat Al-A'raf dan 1 dalam surat Yasin. Jadi terdapat 5 surat dalam Al-Quran yang memuat kisah Nabi Adam dan Iblis. 4 dalam surat Al-A'raf dan 1 dalam surat Yasin. Bukan 4 surat ya. Terdapat 5 pembahasan gitu ya. 5 potongan gitu. Kemudian karakteristik ayat-ayat Madaniyah dari segi lafadznya. Kalau tadi kan karakteristik Makkiyah dari segi lafadznya, sekarang surat Madaniyah dari segi lafadznya. Yang pertama, Madaniyah ini surat redaksinya apa, ciri-ciri lafadznya? Ya ayyuhalladzina amanu ya. Seperti tadi lawan katanya tadi. Kaidah ini ya otomatis mudah karena yang tadinya ya nanas. Ya. Langsung aja supaya nggak terlalu lama. Yang kedua adalah setiap surat yang ada penyebutan kaum munafik adalah Madaniyah. Pokoknya kalau ada surat kok menyebutkan ciri-ciri orang munafik dan orang munafik, maka dia Madaniyah kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, setiap surat yang menyebutkan kata had atau fariidhah adalah surat Madaniyah. Sudah, sekarang karakteristik Makki Madani berdasarkan temanya. Berdasarkan apa? Temanya. Sekarang karakteristik Makki dulu. Dari segi temanya yang pertama, sebagian ayat atau surat Makkiyah itu mengandung 3 poin utama. Yang pertama, ya, mengandung unsur tauhid atau mengesahkan Allah sebagai zat yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Yang kedua, penguatan Nabi sebagai utusan Allah. Dan yang ketiga adalah
berita kebenaran adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Itu karakteristiknya. Contohnya banyak ya. Baca sendiri aja. Dalam Al-Quran baca Quran, tadabbur ya, sambil diangan-angan maknanya atau terjemahnya minimal. Poin kedua itu contoh-contohnya nanti dilihat sendiri. Banyak nanti diangan-angan ya. Saya baca aja lah supaya lebih lengkap. Contohnya yang sebagai unsur tauhid apa? Ya gampang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat mana itu? Surat Al-Qasas ya. Ayat 73. Tentang penetapan Nabi sebagai Rasulullah ya, dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah ila akhirih. Kalau tentang pembalasan, nah ini juga panjang juga, surat Ibrahim ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Saya baca pemulaannya saja. Itu dari mulai 47 sampai ayat 52 surat Ibrahim ya. Sekarang langsung yang kedua. Cirinya ayat Makkiyah dari segi temanya apa? Sebagian besar memuat argumentasi yang tak terbantahkan tentang kesesatan kaum musyrikin dalam menyembah berhala. Ya, paham-paham ateisme dan kemusyrikannya. Sebagaimana surat Makkiyah ayat mana ini? Surat Al-Ankabut ayat yang 41. Contohnya misalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadzat baita. Nah, itu ila akhirih ya. Terus kemudian selanjutnya ciri yang ketiga, ayat atau surat Makkiyah pada umumnya berisi tentang bukti ilmiah kekuasaan dan kebesaran Allah. Contohnya surat Luqman ayat 20 atau surat Luqman juga ayat 25 sampai 28. Akhirnya nanti dibuka sendiri ya. Yang keempat, ayat atau surat Makkiyah itu biasanya mengandung gagasan tentang kisah-kisah para nabi beserta kaumnya. Kalaupun ada surat Madaniyah yang berisikan tentang kisah para nabi dan kaumnya, maka hal itu hanya bisa ditemui dalam surat Al-Baqarah dan Al-Maidah yang berisi tentang cerita sekelumit tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Juga ada dalam surat Ali Imran dan surat As-Saff yang muat kisah Nabi Isa dan Nabi Musa. Kenapa? Hikmah diturunkannya kisah-kisah para nabi pada periode Mekah salah satunya adalah apa? Untuk meneguhkan, menghibur Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam menghadapi cobaan. Karena nabi-nabi dulu juga diberi Allah ujian dan cobaan. Masing-masing orang pasti punya cobaan, ya, punya ujian. Kalau ujian kalian apa? Memperhatikan, mendengarkan materi dengan baik, ya. Ujian saya menyampaikan, meluangkan waktu, sabar, ikhlas, ya sama-sama kan. Dan di sisi lain, kisah-kisah tersebut memuat pesan kepada para penentang dakwah Nabi bahwa akibat kedurhakaan kepada Allah adalah siksa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan dalam surat panjang ya, surat Ghafir ayat 45 sampai 52. Dibaca sendiri aja. Yang ke-5, ayat atau surat Makkiyah karakteristik dari segi temanya itu apa? Dari segi temanya apa? Berisi ajaran-ajaran budi pekerti, norma-norma kehidupan, bermasyarakat, seperti tentang kejujuran, silaturahim, bakti sama orang tua, menghormati tetangga dan sebagainya. Contohnya dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat panjang sekali, surat Al-Isra ayat 23 sampai 39. Nah, sekarang karakteristik ayat Makkiyah, Madaniyah dari segi tema. Kalau Madaniyah sedikit ya, hanya 4 karakteristik dari segi tema. Yang pertama apa? Ayat atau surat Madaniyah pada umumnya mengandung berita
tentang hukum syariah secara rinci, tentang tuntunan ibadah, panduan muamalah seperti ayat tentang zakat, puasa, dan hukum nikah dan cerai. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Yang kedua, ayat atau surat Madaniyah banyak memuat perdebatan dengan ahli kitab. Demikian ini bertujuan untuk membantah kesalahan logika mereka mengenai konsep Tuhan dan masalah-masalah ajaran agama. Seperti kesesatan paham Trinitas, reinkarnasi, ketuhanan anak, penebusan dosa, dan seterusnya. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain. Yang ketiga, ayat atau surat Madaniyah berisi tentang pengungkapan kejahatan kaum munafik, kelicikan mereka, kejelekan isi hati mereka. Demikian ini bertujuan agar kaum muslimin berhati-hati kepada mereka, ya. Ila akhirih. Yang kemudian yang keempat, ayat atau surat Makkiyah memuat aturan hubungan antar umat Islam dengan umat di negeri lain. Bagaimana menjalin hubungan dengan negara-negara lain, bagaimana mengatur tentang harta rampasan perang, tawanan, dan seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Sekarang yang terakhir, karakteristik Makkiyah Madaniyah ditinjau dari segi aspek bahasa. Dari segi apa? Aspek bahasa. Kalau kayak bahasa Makkiyah, yang pertama adalah ayat Makkiyah itu bahasanya itu beda. Kalau Makkah itu karena diturunkan di kebanyakan, rata-rata ya kebanyakan di Makkah dan sebelum hijrah, maka orang-orang itu musyrikin pada waktu itu apa? Penyembah berhala, ya, mendustakan Allah. Maka bahasa yang digunakan pun berbeda. Bahasanya adalah untuk mengingkari, menunjukkan bahwasanya mereka ini mengingkari kebenaran dari Allah, ya. Ila akhirih. Contohnya misalkan ya dalam kalimat as-sokho. As-sokho ini adalah Makkiyah. Karena orang Mekah itu kan ya keras-keras ya. Lebih kejam lah ya daripada, artinya lebih tidak terkontrol daripada orang Madinah. Surat Makkiyah ini menggunakan kalimat as-sokho. As-sokho ini kan kalau dimaknanya kan hari kiamat, tapi lebih makna yang spesifik adalah apa? Hari kiamat yang memekakkan telinga. Nah, itu. Kalimatnya kan agak keras. Al-Qari'ah, hari kiamat yang mengguncangkan. Al-Ghasyiyah, hari kiamat yang menghadirkan pembalasan. Al-Waqi'ah, hari kiamat yang pas terjadi. Nah, kalimat-kalimat yang tegas, keras, mengatakan hati semacam itu ya surat-surat Makkiyah. Tidak dijumpai dalam surat-surat Madaniyah. Karena Madaniyah orangnya lembut, maka bahasanya pun lembut. Ayat dan surat Makkiyah memiliki karakteristik apa? Bahasa yang pendek, simpel, dan ringkas. Sebagaimana surat juz 30 itu kan pendek-pendek ya. Ila akhirih. Sekarang yang kedua, ayat dan surat Makkiyah seringkali menggunakan kalimat kosakata yang sulit. Untuk bisa memahaminya ini diperlukan tafsir. Contohnya kata-kata Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Muzni ini kan awan, kan jarang digunakan ya. Nah, katanya sulit-sulit. Nah, sekarang yang terakhir, karakteristik ayat atau surat Madani dari segi gaya bahasa. Kalau surat Makkiyah itu, kalau surat Madaniyah itu apa? Bahasanya lebih halus, retorikanya lebih lembut, serta tertuang dalam kalimat yang relatif panjang. Karena isinya hukum-hukum. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini kan yang paling panjang dalam Al-Qur'an tentang hutang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ila akhirih ya. Yang kedua, yang terakhir sudah, kalimat yang digunakan dalam ayat atau surat Madaniyah relatif lebih mudah karena berisi tentang hukum-hukum syariah. Contohnya ayat-ayat yang bicara tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ila akhirih. Demikian materi tentang Makkiyah Madani ini adalah membantu kita dalam melihat skema susunan bentuk
Al-Quran dari sisi turunnya ya. Itu kita lihat bagaimana Al-Quran sangat rigid dibahas oleh para ulama, bahkan sampai tempatnya, waktunya, bagaimana keadaannya semuanya dibahas. Karena itu bersyukur bagi orang-orang yang hidupnya sibuk dengan Al-Quran, maka hidupnya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga Al-Quran. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita istiqomah, semangat ya, semoga Allah dihilangkan rasa bosan, semoga Allah berikan taufik kemudahan dalam mencari ilmu, dan semoga ilmu dapat manfaat dan bisa membuat kita hidup ini menjadi lebih bercahaya, bersinar, dan bisa menyinari orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.